Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, sebelum kita awali pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa dulu. Tolong KM. Ya, mungkin dari pembelajaran pada hari ini kita akan menceritakan kisah pemuda yang menikahi wanita tuli, bisu, lumpuh, dan buta dalam era tabi'in. Belum tahu semuanya? Kita akan ceritakan. Pada awal mula tabi'in, ada seorang pemuda yang bernama Sabit. Dia pemuda itu sangat soleh sekali, sangat menurut, sangat penyayang kepada sesama manusia. Karena sesoleh-solehnya, karena kebaikannya, kemurah hatiannya, dia bergembala lah dia kepada suatu kampung. Dia menuturi sungai. Di saat ada di perjalanan, di sungai itu dia sangat kelaparan sekali, sehingga dia ingin mencari makanan. Dan di saat itulah di tengah perjalanan ada suatu apel. Dia bertanya, ini apel siapa? Karena dia sangat lapar sekali, dia sangat ingin makan sekali, dia makanlah langsung. Di saat sudah makan, di saat udah habis itu apelnya, dia langsung istighfar. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ini apel siapa? Karena kemurahan hatinya, karena kesolehan dianya, mencarilah sang pemilik apel ini. Ini apel siapa? Saya akan mencari pemiliknya. Dia mencari terus mencari pemiliknya, menuturi sungai-sungai itu tersebut. Dan di suatu perkebunan, ada suatu perkebunan apel. Oh, disinilah pemiliknya mungkin. Dia bertanya, Assalamualaikum ya hamba Allah. Apakah apel ini milikmu ya hamba Allah? Oh bukan, itu pemilik juraganku. Di mana juraganmu? Kata Sabit itu, kata pemuda itu. Rumahnya 5 mil dari perkebunan ini. Karena kesolehannya, karena ketauladannya, aku akan mencari rumahnya walaupun sangat jauh sekali, walaupun dimanapun, karena ini bukan hakku, karena ini kesalahanku. Dia pun mencari rumahnya pemilik apel tersebut. Dan setibanya di rumah tersebut, dia mengatakan Assalamualaikum, dan datanglah seorang kakek yang pemilik apel tersebut, yang pemilik kebun apel tersebut. Wahai hamba Allah, apakah ini pemilik apel tersebut, kebun yang seberang sana? Ya benar. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya sedang berjalan di pinggir sungai, saya menemukan apel dan saya memakannya, dan kesini saya ingin meminta maaf dan ingin meminta maaf kepada hamba Allah untuk meminta maaf karena sudah memakan apel tersebut. Akan tetapi si kakek itu sangat heran, kok apel satu pun dipermasalahkan
ini orang bukan orang biasa, kata kakek tersebut dalam hatinya. Kakek tersebut ingin mengujinya. Di saat itu, mohon maaf, kakek tidak bisa memaafkannya. Dan pemuda itu yang bernama Sabit itu sangat kaget. Bagaimana saya bisa saya bisa menerima maaf kakek? Apapun, mau bagaimanapun saya laksanakan. Dan si kakek itu minta syarat, ada 2 persyaratan kepada pemuda tersebut. Boleh kakek dimaafkan pemuda tersebut. Boleh kakek maafkan, asal ada 2 syarat. Apa itu? 1, bertani. 2, mungkin yang 2 belum disebutkan. Di saat bertani, kamu harus bertani dalam 1 tahun. Ntar 2 syarat tersebut, ntar syarat kedua kakek akan ucapkan setelah setahun tersebut. Mungkin ketawaduannya, karena kejujurannya, karena kesolehannya pemuda tersebut, diturutilah persyaratan kakek tersebut selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, pemuda itu menyelesaikan syarat tersebut dan meminta syarat kedua. Setelah itu, kakek itu berbicara syarat kedua, yaitu menikahi seorang perempuan anak kakek. Dalam hati pemuda tersebut, ini gampang, enak. Syarat kedua tuh menikahi perempuannya. Tapi si kakek itu menyebutkan perempuan itu, anak kakek itu, perempuannya sangat bisu, tuli, lumpuh, dan gak bisa berjalan kaki pun gak bisa, katanya. Dan sontaklah pemuda itu tersebut, si Sabit tersebut, duh, kok lumpuh, tuli, bisu. Karena mempunyai hati nurani, mempunyai kesolehan, diturutilah persyaratan tersebut. Di saat itu dinikahkanlah seorang pemuda dan anak kakek tersebut. Tolong lihat, kata kakek itu, silahkan Anda lihat istrimu di kamar tersebut. Ditunjukkanlah suatu kamar oleh kakek tersebut. Itulah ada istrimu di sana. Dan si pemuda itu menuruti kakek tersebut dan masuk kepada suatu kamar pemuda tersebut. Sontaklah pemuda tersebut, dikarenakan ada seorang wanita yang sangat cantik, yang sangat merdu suaranya. Di saat dia mengatakan Assalamualaikum, wanita pun tersebut di dalam kamar tuh menjawab Waalaikumsalam. Kok bisa menjawab? Mungkin ini salah kamar. Apa segitu, keluarlah seorang perempuan itu. Apakah ini anak kakek tersebut? Ya benar, kata perempuan tersebut. Mungkin kakek tersebut berbicara bahwasannya anak perempuannya itu bisu, tuli, dan lumpuh. Ya benar sekali, wahai anak muda. Dan perempuan itu menceritakan kenapa bisu, kenapa tuli, kenapa lumpuh. Dalam maksud tuli itu karena tidak pernah mendengar suatu kata pun yang bermaksiat, yang melanggar peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisu, dia menjelaskan dia tidak pernah mengucapkan suatu kalimat kotor atau maksiat pun yang melanggar peraturan Allah. Dan lumpuh pun menjelaskan bahwasanya dia tidak pernah melangkah kemanapun yang tidak meridhoi
yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sang pemuda itu sangat kaget sekali dan ada campur senang dan campur sedih. Subhanallah, katamu diucapkan oleh pemuda tersebut. Mungkin itu adalah kesimpulan dalam cerita ini. Berlomba-lombalah kebaikan dan janganlah pandang bulu sebelum kita lihat dulu tujuannya. Mungkin dari Bapak cukup sekian. Bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ada? Oh, tidak ada. Ya, makasih. Mungkin dari saya segitu saja. Mungkin lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.